Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safia Binti Rahma dengan NPM 2231060143 dari Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada kali ini saya ingin memenuhi tugas atau persyaratan untuk ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Ira Hidayati dalam mata kuliah pengembangan diri. Nah, materi saya yang akan saya sampaikan adalah tentang strategi coping stres dalam membangun ketahanan psikologis dalam menghadapi problema kehidupan. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Manusia senantiasa menghadapi berbagai problema kehidupan, baik pribadi, sosial, maupun ekonomi, yang dapat memicu stres akibat ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan, sehingga diperlukan strategi coping untuk mengatasi tekanan dan gangguan psikologis yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Kemudian ada aspek-aspek. Yang pertama ada aspek stres, yaitu gangguan fisik dan psikis akibat tekanan. Yang kedua ada coping stres, yaitu strategi dalam menghadapi stres. Yang ketiga ada problema psikologis, yaitu gangguan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat ada faktor penyebab, yaitu hereditas atau faktor keturunan, keluarga, sekolah, teman sebaya, dan budaya. Dan yang kelima ada strategi solusi, yaitu pendekatan psikologis dan religius. Kemudian materi berikutnya ada definisi. Nah, di sini adalah menjelaskan tentang stres, definisi stres. Jadi stres merupakan reaksi tubuh terhadap tekanan fisik atau psikologis yang mendorong individu untuk melakukan coping stres, yaitu upaya mengatasi tekanan melalui strategi perilaku dan kognitif guna menghadapi problema psikologis berupa keadaan tidak normal pada fungsi afektif, psikologis, atau perilaku. Kemudian ada faktor penyebab. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan dari faktor dari lingkungan keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, penuh dengan konflik. Yang ketiga ada lingkungan sekolah seperti tekanan akademik, sosial. Yang keempat ada teman sebaya, yaitu pengaruh pergaulan. Dan yang kelima yaitu kebudayaan, seperti nilai dan norma yang membentuk cara berpikir dan merasa. Kemudian ada tips and trick dari coping strategi. Yang pertama ada problem focused coping, yaitu yang berfokus pada perencanaan, kontrol diri, dukungan sosial, dan dukungan sosial instrumental. Kemudian yang kedua ada emotional focused coping, yaitu yang berfokus pada dukungan emosional, penerimaan, religiusitas. Kemudian yang ketiga juga ada metode jangka panjang seperti curhat, mencari informasi, menghubungkan dengan nilai spiritual. Dan yang keempat yaitu ada metode jangka pendek seperti melamun, humor, menangis, tidur, atau tidur sementara, tidak untuk jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu ada spiritual approach seperti doa, sabar, syukur, dan istighfar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pengalaman subjektif. Individu yang mengalami tekanan psikologis dapat menunjukkan perubahan fisik seperti detak jantung cepat, keringat dingin, dan hilangnya nafsu makan, serta perubahan mental berupa kesulitan berpikir jernih dan emosi yang tidak stabil, yang jika tidak tersalurkan dengan sehat dapat memicu munculnya tingkah laku yang menyimpang. Kemudian ada hasil penelitian dari jurnal yang terkait, yaitu individu yang menggunakan strategi coping religius dan konstruktif cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih baik karena strategi yang sesuai dengan kemampuan diri dan nilai spiritual terbukti efektif dalam mengatasi stres. Kemudian slide selanjutnya itu menurut Carver, Schaefer, dan Weintraub pada penelitiannya pada tahun 1989, coping terbagi menjadi dua, yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. Yang dimana menurut Santrok pada tahun 2003, coping emosional dapat dilakukan melalui religiusitas dan interpretasi positif. Sementara menurut Najati pada penelitiannya 2006 menekankan bahwa perubahan fisik dan mental merupakan indikator adanya problema psikologis. Kemudian yang terakhir adalah link jurnal yang saya jadikan